Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kali ini saya akan selesaikan sesi terakhir mengenai hukum Taurat dan kasih karunia. Ini adalah sesi yang kelima. Setelah saya sharing dari sesi pertama sampai yang keempat di channel link saya di YouTube, saya harap saudara yang mengikutinya dapat diberkati oleh firman Tuhan. Dan ini ada sedikit lagi sisa saya akan habiskan saat ini untuk sesi yang terakhir, yaitu sesi kelima. Pada kesempatan terakhir ini saya akan paparkan semacam paparan perbandingan antara di bawah perjanjian lama hukum Taurat dan di bawah perjanjian baru kasih karunia. Hukum Taurat berkata tentang apa yang manusia harus kerjakan untuk Tuhan. Jadi concernnya atau fokusnya adalah perbuatan. Sedangkan kasih karunia memberitahu tentang apa yang telah Kristus lakukan bagi manusia. Jadi kalau hukum Taurat, perbuatan manusia, kalau kasih karunia adalah apa yang Kristus telah kerjakan. Di bawah perjanjian lama hukum Taurat, Tuhan menuntut kebenaran dari manusia. Di bawah perjanjian baru kasih karunia, Tuhan menganugerahkan kebenaran kepada manusia melalui karya Yesus yang sempurna. Roma 4 ayat 5-7. Itu nanti saudara bisa baca ya di rumah. Di bawah perjanjian lama hukum Taurat, Tuhan akan menghukum dosa kita atau dosa manusia sampai ke generasi ketiga dan keempat. Ini ada di Keluaran 20 ayat 5. Namun di bawah perjanjian baru kasih karunia, Tuhan sama sekali tidak akan mengingat dosa-dosa kita. Saudara bisa baca Ibrani 8 ayat 12, lalu Ibrani 10 ayat 17. Di bawah perjanjian lama hukum Taurat, bangsa Israel diberkati hanya jika mereka mentaati perintah-perintah Tuhan dengan sempurna secara lahiriah dan batiniah. Itu saudara bisa baca di Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Di bawah perjanjian baru kasih karunia, orang percaya tidak perlu bergantung kepada upaya mereka sendiri untuk menerima berkat Tuhan. Karena Yesus menggenapi setiap persyaratan hukum Taurat atas nama mereka. Saudara bisa baca Kolose 2 ayat 14. Di bawah perjanjian lama hukum Taurat, bangsa Israel dikutuk jika mereka tidak mentaati perintah-perintah Tuhan dengan sempurna. Saudara bisa baca di Ulangan 28 ayat 15 sampai 16, lalu ayat 18 dan ayat 20. Di bawah perjanjian baru kasih karunia, orang percaya dapat menikmati berkat dan kemurahan Tuhan karena Kristus menjadi kutuk bagi kita di kayu salib. Saudara kita baca di Galatia 3 ayat 13. Di bawah perjanjian lama hukum Taurat, kita bergantung kepada usaha sendiri dan menghasilkan modifikasi perilaku tanpa transformasi hati. Di bawah perjanjian baru kasih karunia, Tuhan melihat keindahan Yesus dan karyanya yang sempurna menghasilkan transformasi batin, yang menghasilkan pekerjaan baik, yang termotivasi oleh kasih Tuhan. Saudara bisa baca di 2 Korintus 3 ayat 18. Di bawah perjanjian lama kasih hukum Taurat, pengorbanan darah binatang menutupi dosa-dosa bangsa Israel hanya untuk 1 tahun. Dan prosesnya diulang setiap tahun. Saudara bisa baca di Ibrani 10 ayat 3.
Di bawah perjanjian baru kasih karunia, darah Yesus telah menghapus dosa-dosa orang percaya yang lalu, sekarang, dan akan datang. Jadi segala dosa orang-orang percaya telah dihapus oleh darah Yesus. Saudara bisa baca di Ibrani 10 ayat 11 sampai 12. Di bawah perjanjian lama, hukum Taurat, mentaati hukum tidak dapat dan tidak memberi bangsa Israel kekuatan untuk menghentikan dosa dalam hidup mereka. Hukum Taurat tidak memiliki kuasa untuk membuat orang menjadi kudus, benar, dan baik. Di bawah perjanjian baru, kasih karunia, dosa tidak memiliki kekuasaan atas orang percaya. Saudara bisa baca di Roma 6 ayat 14. Karena kuasa Yesus untuk mengatasi godaan bekerja saat mereka sadar bahwa mereka adalah orang benar di dalam Kristus, terlepas dari perbuatan mereka. Saudara bisa baca di Roma pasal 4 ayat 6. Di bawah perjanjian lama, hukum Taurat, bangsa Israel dirampok dari kepercayaan mereka akan kebaikan Tuhan karena mereka selalu melihat diri mereka sendiri untuk mengetahui seberapa baik atau seberapa buruk mereka bekerja, yaitu sadar diri. Di bawah perjanjian baru, kasih karunia, orang percaya dapat memiliki rasa percaya dan aman yang luar biasa di dalam Kristus karena mereka sekarang melihat kepada Yesus dan bukan diri mereka sendiri, yaitu sadar akan Yesus. Di bawah perjanjian lama, hukum Taurat, bangsa Israel tidak dapat memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan karena dosa mereka membuat jarak antara mereka dan Tuhan. Di bawah perjanjian baru kasih karunia, orang percaya tidak hanya dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mereka juga dapat datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya dan untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia saat mereka membutuhkan karena penebusan Yesus yang sempurna. Saudara bisa baca di Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Yang terakhir, di bawah perjanjian lama hukum Taurat, bangsa Israel berada di bawah pelayanan yang memimpin kepada kematian. Saudara bisa baca di 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7. Di bawah perjanjian baru kasih karunia, orang percaya berada di bawah pelayanan hidup, berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Saudara bisa baca 2 Korintus pasal 3 ayat 6 dan Yohanes 10 ayat 10. Demikian sebagian paparan yang saya bacakan buat referensi saudara, dan nanti ketika saudara menyaksikan YouTube ini, cobalah baca ayat-ayat yang tadi saya sampaikan supaya saudara bisa lebih mendalami lagi mengenai kuasa perjanjian lama dan juga kuasa perjanjian baru. Kiranya ini boleh memberkati saudara, dan setelah saya selesaikan ini sesi kelima, maka saya sudah tamatkan tema mengenai hukum Taurat dan kasih karunia. Bagi saudara yang masih berminat untuk sharing diskusi, silakan memberikan komen di dalam link saya, dan nanti saya akan follow up sesuai dengan apa yang saudara tanyakan. Atau saya juga terbuka untuk masukan-masukan dari saudara. Jika seandainya ada referensi yang lebih lagi, maka itu akan memperkaya pengetahuan kita. Demikian kiranya Tuhan Yesus memberkati.